Apa hukum kartu kredit syariah? Karena sekarang sudah ada bank syariah yang menerbitkannya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Mengenai kartu kredit syariah, yang kami ketahui tentang kartu kredit syariah yang diterbitkan oleh salah satu bank syariah di tempat kita, mereka menerapkan transaksi murakkabah, transaksi yang bertingkat atau akad murakkabah, akad bertingkat. Di sana ada 3 transaksi yang dilibatkan. Pertama adalah transaksi qard, transaksi utang. Kemudian yang kedua adalah transaksi ijarah, transaksi sewa menyewa. Kemudian yang ketiga adalah transaksi kafalah, transaksi di mana bank berposisi sebagai kafil, penanggung bagi nasabah. Apa yang dimaksud dengan transaksi qard atau akad qard? Akad qard di situ maksudnya adalah bank memberikan utangan kepada nasabah sesuai dengan plafon yang disediakan oleh bank. Kemudian yang kedua adalah transaksi ijarah, akad ijarah. Maksudnya adalah bank menyewakan sistem kartu kredit yang disediakan dan berikut sistemnya kepada nasabah. Dan karena akad ini, maka bank berhak untuk mendapatkan ujroh, mendapatkan upah yang diperoleh dari nasabah. Dan inilah salah satu di antara sisi keuntungan revenue yang didapatkan oleh bank. Kemudian yang ketiga adalah transaksi kafalah. Dalam arti bank memberikan tanggungan atau bank menanggung kebutuhan nasabah untuk menyediakan sejumlah uang yang diinginkan oleh nasabah. Saya awali dari transaksi yang terakhir, yaitu transaksi kafalah. Untuk transaksi kafalah, ya, dalam transaksi kafalah di sana tidak diperkenankan adanya ujroh. Karena kafalah bil ujroh untuk utang, kafalah bil ujroh untuk utang, hukumnya termasuk riba. Sebagaimana keterangan Imam Ibnu Qudamah. Kita bisa pahami kafalah bil ujroh, kafalah dengan ujroh untuk transaksi utang. Kenapa disebut oleh Ibnu Qudamah sebagai riba? Karena model transaksi kafalah untuk utang adalah gambarannya ketika ada si A yang ngutang kepada si B, misalnya senilai 1 juta. Kemudian B minta tolong carikan orang lain yang menjadi penanggung, penjamin bagi utangmu. Kemudian si A mengambil si C untuk menjadi penjamin. C namanya kafil. Kemudian transaksi antara A dan C adalah transaksi kafalah. Kemudian C ini mempersyaratkan, saya mau menanggung utangmu dengan satu syarat, kamu harus membayar ke saya 100.000. Jadi utangnya 1 juta dari A ke B, kemudian C mendapatkan upah berupa kafalah sejumlah 100.000. Yang terjadi ketika A ini pergi dalam kurun waktu yang disepakati, misalnya 1 juta untuk selama 1 tahun. Kemudian A ini pergi, di situ ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, A ini balik sebelum jatuh tempo. A balik dan mengembalikan uang itu kepada si B sebelum jatuh tempo, 1 juta. Kita bisa pastikan uang 100.000 yang didapatkan oleh C adalah keuntungan untuk C. Kemudian kemungkinan yang kedua, A ini lari, sehingga sampai batas waktu jatuh tempo A tidak balik-balik. Maka konsekuensinya bagi kafil, si C, dia akan dituntut oleh B. Mana kembalikan uang 1 juta yang diutang oleh A, karena dia sebagai kafil, penjamin. Nah, di posisi ini, si C, dia akan berusaha untuk mencari A dan mendatangkan A. Jika C tidak mampu untuk mendatangkan A, maka C akan dituntut oleh B untuk mengembalikan uang 1 juta. Nah, ketika C menyerahkan uang 1 juta kepada si B, yang terjadi adalah si A, utang si A nantinya berpindah dari B ke C, karena si C telah melunasi utangnya A kepada B. Ketika A telah menyerah, atau ketika A ini utangnya pindah ke si C, maka jadinya uang 100.000 tadi adalah manfaat tambahan dari utang yang didapatkan oleh si A kepada si C. Nah, ketika A mengangsur ke si C, dia membayar 1 juta dan plus 100.000 yang tadi dibayarkan di depan sebagai uang kafalah.
Karena itulah kafalah, kata Ibnu Qudamah, termasuk di antara, atau kafarah bil ujroh, kafalah yang di situ ada upah untuk transaksi utang piutang, kata Ibnu Qudamah, hukumnya dilarang karena di sini ada unsur riba, dan sebenarnya dia juga ada unsur gharar karena tidak jelas ketika ini antara sanggup melunasi sebelum waktu tempo atau dia melunasi setelah jatuh tempo. Dan setahu saya untuk kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank syariah di tempat kita, kafalahnya, ya, untuk akad kafalahnya dia gratis. Artinya bank tidak menerapkan adanya ujroh, upah untuk kafalah yang dia berikan sebagai layanan bagi nasabah. Kemudian yang menjadi masalah berikutnya adalah di sini ada pertemuan antara, ada gabungan antara akad qard utang dengan akad ijarah. Akad utang dengan akad ijarah, di mana akad ijarah ini menjadi konsekuensi dari adanya utang yang diberikan oleh bank. Ya. Karena tidak mungkin ketika utang itu diberikan oleh bank, kemudian nasabah tidak melibatkan pada akad ijarah. Artinya akad ijarah menjadi syarat adanya utang. Dan ini menjadi salah satu transaksi yang bermasalah. Karena Rasulullah SAW melarang menggabungkan antara akad utang dengan akad jual beli. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As, naha Rasulullah SAW an bai'in wa salaf. Rasulullah SAW melarang menggabungkan bai', jual beli, dan utang. Kenapa jual beli dilarang untuk digabungkan dengan utang? Karena dalam Islam, kaidah baku yang diajarkan Nabi SAW, seorang yang memberikan utang 100% sama sekali dia tidak diperkenankan untuk mengambil keuntungan dari utang yang dia berikan. Sehingga ketika ada nilai keuntungan yang dia dapatkan dari utang yang diberikan, maka keuntungan ini statusnya riba. Keuntungan ini statusnya riba. Nah, ketika dia tidak memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan dari utang, bisa jadi dengan adanya transaksi jual beli yang digabungkan dengan utang, maka pemberi utang mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli yang dia berikan, yang dia lakukan dengan yang menghutang, orang yang berutang. Dari sinilah kenapa Nabi SAW melarang, karena gabungan dari transaksi antara utang dan jual beli memberikan peluang adanya riba yang diambilkan dari nilai keuntungan jual beli. Sehingga Rasulullah SAW melarang menggabungkan dua transaksi ini. Dan karena itu pula, para ulama mengkiaskan untuk semua transaksi muawadhat. Transaksi muawadhat itu transaksi komersial yang di situ ada untung ruginya. Maka tidak diperkenankan untuk digabungkan dengan utang. Kenapa? Karena semua transaksi yang di situ ada untung ruginya, jika digabungkan dengan utang, berarti di situ masih ada peluang adanya keuntungan dari transaksi utang. Termasuk diantaranya adalah ijarah. Karena ijarah termasuk bentuk transaksi muawadhat, transaksi komersil. Sehingga dalam kasus ini, menggabungkan antara utang dengan ijarah, ini hukumnya tidak diperkenankan. Sekalipun misalnya bank syariah ini telah memberikan komitmen, dia tidak akan menarik penalti ketika ada keterlambatan dari nasabah. Namun yang menjadi masalah bukan di penaltinya semata, tapi yang lebih jadi masalah adalah ketika dalam skema kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank syariah, di situ menerapkan gabungan antara transaksi utang piutang dengan ijarah, dengan sewa. Sementara ijarah di situ bank berhak mendapatkan ujroh. Berarti ujroh inilah keuntungan dari yang diperoleh oleh bank untuk menutupi kebutuhan utang yang dia berikan kepada nasabah. Sehingga karena alasan ini kita memberikan pertimbangan bahwa kartu kredit baik yang dikeluarkan oleh bank konvensional ini jelas hukumnya riba, karena mereka menetapkan adanya penalti ketika keterlambatan. Demikian pula kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank syariah kita tidak merekomendasikan karena masih ada unsur yang belum bisa dibersihkan, ya, belum bisa dibersihkan dari posisi riba, dari unsur riba, sehingga kita rekomendasikan agar tidak menggunakan kartu kredit. Dan kita nasihatkan kepada kaum muslimin agar mempertimbangkan dalam menggunakan kartu kredit. Karena dalam Islam utang itu
betul sesuatu yang halal, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk memotivasi para sahabat agar tidak berutang. Sampai seperti yang kita tahu dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau mensolati jenazah yang jenazah ini mati meninggalkan utang. Menunjukkan bagaimana bahayanya utang bagi kaum muslimin yang sampai mati dia tidak bisa melunasinya. Karena itu pertimbangkan antara kebutuhan dengan keinginan. Ketika keinginan yang kita harapkan itu belum mampu kita capai dengan kondisi keuangan yang kita miliki, maka sebaiknya jangan terlalu dituruti. Sampai nekat harus utang, sampai nekat harus membuka kartu kredit, yang itu memberikan peluang bagi manusia untuk semakin konsumtif. Belanja apapun yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, beli, dan seterusnya. Sehingga yang seharusnya dia menjadi manusia yang lebih bebas lahir batin karena tidak punya utang, justru dia ikat dirinya dengan banyak berutang untuk memenuhi keinginannya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian pemirsa pemaparan dari Ustadz Ami Nurbaiz tentang hukum kredit di bank syariah. Semoga bermanfaat. Anda juga bisa melayangkan pertanyaan melalui email kami di tanya@konsultasisyariah.com. Kami ulangi di tanya@konsultasisyariah.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.